Pada masa keemasan Majapahit, di lereng Gunung Wilis bagian timur, terdapat sebuah tempat yang dihindari penduduk desa. Mereka menyebutnya Alas Gundul, hutan tanpa hukum, tempat kabarnya para wanita sakti bertapa dan menyembunyikan diri. Di antara mereka, nama Empu Sogra menjadi legenda, sosok yang tak bisa dilupakan oleh siapapun yang pernah melihatnya. Ia dikatakan sudah hidup lebih dari 3 generasi raja, tetap segar namun menyeramkan. Banyak orang percaya, ia menandatangani perjanjian gaib dengan penguasa alam halus. Empu Sogra dikenal sejak zaman Prabu Hayam Wuruk. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya ia lahir, hanya saja catatan kuno dari Babat Gunung Penanggungan menyebut seorang wanita berjubah hitam datang dari arah timur membawa api yang tidak padam. Ia dipercaya sebagai salah satu dukun wanita terakhir yang lolos dari perburuan para empu istana karena dituduh mempraktikkan ilmu hitam tingkat tinggi. Sejak saat itu, ia tidak pernah tinggal di permukiman. Gunung, gua, dan sungai menjadi rumahnya. Penampilannya selalu menjadi bahan cerita, rambut putih menjuntai sampai pinggang, wajah keras seperti batu karang, suara parau yang bisa membungkam burung gagak. Ia membawa tongkat dari kayu trembesi berukir kepala tengkorak kecil, yang konon bisa mendeteksi makhluk tak kasat mata. Orang-orang menyebut tongkat itu sebagai pancer roh. Dengan benda itu, ia bisa memanggil arwah, menyembuhkan, atau malah merenggut nyawa. Namun yang paling ditakuti adalah kemampuannya melihat kejadian masa depan. Banyak bangsawan datang diam-diam memohon nasihat, termasuk beberapa patih dan istri pejabat istana. Empu Sogra tidak tinggal diam, ia mencatat segalanya dalam gulungan lontar yang disimpan dalam gua batu di lembah gelap. Satu syaratnya, mereka harus memberikan persembahan darah hewan hitam, biasanya ayam cemani atau kambing kelam. Inilah yang menimbulkan ketakutan akan praktik ilmu hitamnya. Penduduk di kaki Gunung Wilis sering melaporkan suara nyanyian kuno di malam Jumat Kliwon, angin dingin yang tiba-tiba berhenti, atau bayangan perempuan tua yang muncul di batas ladang. Orang-orang tua berkata, siapapun yang mengikuti bayangan itu akan tersesat masuk ke dimensi lain. Bahkan, banyak cerita tentang anak-anak yang menghilang dan konon dikembalikan beberapa hari kemudian dalam keadaan bisu. Nama Empu Sora tidak bisa dilepaskan dari masa-masa awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Ia adalah salah satu tokoh paling setia pada Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dan pernah menjabat sebagai salah satu panglima perang tertinggi. Namun sebelum dikenal sebagai panglima, masa muda Sora dilalui di desa kecil di kawasan Lumajang, di mana ia dididik oleh seorang empu tua bernama Empu Brahmaraja, yang tidak hanya menguasai keris dan senjata, tetapi juga ilmu spiritual, pertapaan, dan penyembuhan. Sejak usia belasan, Sora sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam hal fisik dan batin. Ia mampu menghafal mantra-mantra kuno, mengenali jenis-jenis tanaman obat, serta memahami ilmu pernapasan dari ajaran kejawen yang dalam. Daya tahan tubuhnya luar biasa karena sering mandi di sungai dingin saat fajar dan berlatih bela diri dengan tongkat kayu. Kesehariannya adalah keseimbangan antara kekuatan tubuh dan kejernihan batin, sesuatu yang membuatnya disegani bahkan sebelum dewasa. Ketika Tumapel mulai goyah karena konflik internal dan tekanan dari Jaya Katuang di Kediri, banyak pemuda cerdas dari desa seperti Sora direkrut ke pusat. Sora diterima sebagai calon prajurit elit karena tidak hanya mahir bertarung, tapi juga karena ia memahami taktik perang, serta mampu meredakan konflik tanpa angkat senjata. Ia pernah memadamkan pertikaian antara dua kelompok pengungsi dari Daha hanya dengan diplomasi dan menaburkan abu kemenyan sambil melantunkan doa Jawa kuno yang ia pelajari dari gurunya. Namun keistimewaan Sora bukan hanya terletak pada taktik perangnya, melainkan pada sisi batinnya. Ia sering bermeditasi berhari-hari di dalam gua atau hutan, dan muncul dengan firasat-firasat tajam yang kemudian terbukti. Dalam catatan lontar peninggalan Brewengker, tertulis bahwa Sora pernah menyelamatkan Raden Wijaya dari jebakan pasukan Mongol dengan cara membelokkan arah pasukan menggunakan asap dupa dan suara gamelan dari arah sungai. Ini menunjukkan betapa ilmu spiritual yang ia kuasai benar-benar terintegrasi dalam strategi militer. Setelah Majapahit berdiri, Sora menjadi tokoh penting yang tidak hanya menjaga kekuatan kerajaan secara militer, tapi juga menjaga keseimbangan batin rakyatnya. Ia mendirikan padepokan kecil di daerah lereng Anjasmoro, tempat ia membimbing para perempuan muda yang memiliki bakat dalam hal penyembuhan dan kebatinan. Disinilah kemudian berkembang para dukun wanita Majapahit, yang sebagian besar muridnya langsung dari bimbingan Empu Sora. Mereka tidak sekadar mengobati,
tapi juga menjaga spiritualitas masyarakat dari bahaya penyakit hati dan kerusakan moral. Empu Sora memang bukan tokoh rekaan, melainkan salah satu tokoh penting dalam sejarah awal Majapahit. Ia awalnya dikenal sebagai seorang panglima tempur yang sangat setia kepada Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Namun banyak sumber lisan dan naskah kuno menyebutkan bahwa sebelum menjadi panglima, Sora adalah murid spiritual dari seorang dukun wanita tua bernama Nyi Brahmari dari Gunung Kawi. Dari sang guru itulah ia mendapatkan pengetahuan tentang ramuan herbal, pemurnian jiwa lewat tapa brata, serta kemampuan membaca firasat alam. Setelah mengabdi sebagai ksatria dan pemimpin pasukan dalam menumpas musuh-musuh Majapahit, Empu Sora mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Ia mulai menjauh dari hiruk-pikuk peperangan dan memilih hidup tenang di pelosok desa, membuka semacam pusat pengobatan dan pelatihan spiritual bagi rakyat kecil. Meski tubuhnya masih kekar seperti pendekar, tutur katanya lembut dan tatapannya tajam namun menenangkan. Banyak yang menyebut dia sebagai Empu Dwi Wajah, sosok satria sekaligus penyembuh. Sora tidak pernah menolak siapapun yang datang padanya. Ia menerima petani miskin, pedagang, hingga prajurit luka yang merasa jiwanya terguncang oleh trauma perang. Ia percaya bahwa penyakit bukan hanya datang dari tubuh, tetapi juga dari kegelisahan batin dan luka batin yang tidak sembuh. Dalam banyak manuskrip lokal di daerah Kediri dan Jombang, tertulis bahwa Sora merintis metode penyembuhan yang kini dikenal sebagai penyelarasan hawa dalam, sebuah bentuk meditasi Jawa kuno yang berfokus pada pernapasan dan keheningan batin. Ketenaran Sora membuat banyak orang dari wilayah pesisir hingga pedalaman datang untuk berguru padanya. Ia tidak hanya mengajarkan soal pengobatan, tetapi juga filosofi hidup dalam harmoni dengan alam dan Sang Hyang Widi. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah tentang Purwadharma, sebuah konsep bahwa setiap insan dilahirkan untuk membawa cahaya, dan apabila cahaya itu padam karena keserakahan atau dendam, maka tubuh dan lingkungan akan ikut sakit. Ajaran ini belakangan banyak diadopsi oleh dukun-dukun wanita di masa Majapahit sebagai dasar ilmu spiritual mereka. Namun perjalanan hidup Sora tak selamanya damai. Sebagian bangsawan merasa tersingi karena pengaruhnya terhadap rakyat dan pasukan Majapahit semakin besar. Mereka menuduh Sora menyebarkan aliran sesat dan menyulut pemberontakan secara halus. Terlebih lagi, ia dikenal dekat dengan sejumlah wanita empu dari kalangan rakyat yang disebut-sebut memiliki kekuatan supranatural. Tuduhan pun disusun, dan bayang-bayang pengkhianatan mulai menjalar ke dalam istana. Meski Sora tak pernah berniat merebut kekuasaan, badai besar di ujung hidupnya pun mulai terlihat. Ketika Majapahit mulai berkembang dan Raden Wijaya menetapkan kekuasaan secara mantap, posisi Empu Sora semakin strategis. Ia tidak hanya menjadi pemimpin militer, tetapi juga penasihat spiritual bagi sebagian pejabat istana. Dikala pejabat lain hanya sibuk dengan pajak dan diplomasi, Sora justru lebih banyak berbicara tentang tata dharma, harmoni antara kekuasaan dan kesejahteraan rakyat. Ia menolak hadiah emas dari kerajaan, lebih memilih alat pengobatan dan kitab suci lontar untuk murid-muridnya di lereng Anjasmoro. Murid-murid perempuan binaan Empu Sora disebut sebagai Sri Kandi Wicaksana. Mereka mengenakan jubah sederhana berwarna coklat tanah dan selalu membawa kantong berisi ramuan herbal. Mereka tersebar ke pelosok desa, menyembuhkan anak-anak yang sakit dan membantu persalinan wanita hamil secara gratis. Di tangan mereka, ilmu dari Sora tidak hanya menjadi warisan, tetapi juga gerakan sosial yang mengakar. Mereka juga dilatih agar peka terhadap tanda-tanda alam, seperti arah angin, gerak burung, dan bunyi air, sebagai penanda perubahan musim atau bencana. Namun pengaruh besar Empu Sora mulai menimbulkan rasa iri dari beberapa pihak di istana. Patih Halayuda, yang dikenal licik dan haus kuasa, mulai menyebarkan fitnah. Ia menuduh Sora menyimpan pasukan rahasia dan membentuk jaringan dukun wanita untuk menggulingkan kekuasaan pusat. Padahal semua kegiatan padepokan itu terbuka dan bahkan sering membantu rakyat istana sendiri. Tapi bisikan Halayuda sampai juga ke telinga penguasa muda yang mulai merasa curiga, terutama ketika kekuatan spiritual para wanita murid Sora dianggap di luar kendali. Ketegangan mencapai puncak ketika salah satu anak bangsawan menderita sakit keras yang tak bisa disembuhkan tabib istana. Ibunya diam-diam membawa sang anak ke padepokan Empu Sora dan berhasil sembuh setelah 7 hari ritual pengobatan. Namun ketahuan oleh mata-mata Halayuda, peristiwa itu dijadikan alasan untuk menyerang Sora. Ia dituduh menggunakan kekuatan gelap dan membuat pengaruh istana melemah. Desakan pun muncul agar padepokannya dibubarkan dan para muridnya ditangkap.
Raden Wijaya yang saat itu masih dalam masa pemulihan setelah sakit berat merasa tertekan oleh pertentangan ini. Di satu sisi ia tahu betul kesetiaan Sora tak tergoyahkan, tapi di sisi lain tekanan politik semakin menguat. Dengan berat hati, ia memanggil Sora untuk menghadap dan dimintai penjelasan secara terbuka di hadapan Dewan Istana. Sora datang tanpa pengawalan, hanya mengenakan jubah abu-abu dan membawa naskah lontar berjudul Weruh Hanamukara, sebuah teks tua tentang batas antara ilmu terang dan kegelapan. Di sana, ia tak membela diri, hanya membaca sebagian isi naskah itu dalam diam, seolah ingin berkata bahwa cahaya tidak perlu membuktikan dirinya di hadapan bayangan. Sidang istana yang mempertemukan Empu Sora dengan para pejabat tinggi dan bangsawan berjalan penuh ketegangan. Patih Halayuda membuka sidang dengan tuduhan keras, menyebut Sora sebagai penyebar ajaran sesat yang melatih para perempuan desa menjadi dukun-dukun pemberontak. Namun suasana berubah hening ketika Empu Sora berdiri dan dengan tenang mengucapkan, "Aku tidak membawa api, tapi air." Bila air menenangkan bumi, mengapa ia dituduh membakar istana? Ucapannya membuat sebagian anggota dewan terdiam, dan sebagian lainnya mulai mempertanyakan motif Halayuda. Raden Wijaya, yang masih menyimpan rasa hormat mendalam pada Sora, meminta agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun sebelum keputusan apapun diambil, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Salah satu putri raja jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri di tengah sidang. Tabib istana panik dan tidak mampu berbuat banyak. Dalam suasana genting itu, Empu Sora mendekati sang putri, menyentuh ubun-ubunnya dengan daun sirih dan menyalakan dupa putih dari kantong kainnya. Dalam beberapa menit, sang putri siuman dan mengucap lirih bahwa ia telah melihat sosok bersinar menuntunnya kembali. Kejadian tersebut mengubah arah sidang secara drastis. Bahkan orang-orang yang sebelumnya meragukan Sora mulai melihatnya dengan kagum dan penuh hormat. Raden Wijaya pun mengambil keputusan mengejutkan, ia tidak hanya membebaskan Sora dari segala tuduhan, tapi juga mengangkatnya sebagai penasehat spiritual resmi kerajaan. Ia juga mengizinkan para murid wanita dari Padepokan Anjasmara untuk membuka cabang di beberapa desa Majapahit, sebagai bentuk pelayanan rakyat secara langsung. Meski dibebaskan dan bahkan diangkat, Empu Sora tidak menjadi tinggi hati. Ia justru menolak tinggal di istana, lebih memilih kembali ke padepokannya yang tenang di kaki Gunung Anjasmara. Ia berkata kepada Raden Wijaya, bila cahaya dipaksa tinggal di aula emas, ia akan redup oleh bayang-bayang kekuasaan. Tapi bila ia menyala di hutan yang gelap, maka cahayanya berguna. Kalimat itu dikenang banyak orang, dan ditulis ulang dalam beberapa lontar oleh murid-muridnya di kemudian hari. Setelah peristiwa itu, kehidupan spiritual Majapahit memasuki babak baru. Para perempuan yang dulunya dianggap lemah mulai dihormati karena pengabdian mereka dalam bidang pengobatan dan kebatinan. Gerakan Sora telah menyalakan semangat di hati para wanita desa untuk belajar, melayani, dan menjaga keseimbangan alam dan batin. Dari balik bilik-bilik daun kelapa, muncul para penjaga sunyi yang kelak menjadi tulang punggung kekuatan batin kerajaan Majapahit. Semua bermula dari ketenangan dan keberanian seorang Empu Sora, yang memilih menjadi air ketimbang api, dan tetap setia pada cahaya dalam dirinya. Pasca pengangkatan Empu Sora sebagai penasihat spiritual, pengaruhnya menyebar tak hanya di kalangan rakyat kecil, tapi juga di kalangan prajurit dan keluarga bangsawan muda. Ia mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan terletak pada pertumpahan darah, tetapi pada kemampuan menaklukkan batin sendiri. Banyak pendekar yang datang berguru, tidak untuk belajar cara membunuh, tetapi untuk memahami kapan tidak menggunakan kekuatan. Bagi Sora, ilmu tertinggi seorang ksatria bukan mengalahkan musuh di medan laga, melainkan menguasai gelombang pikirannya sendiri. Padepokan Anjasmara kini mulai mengirimkan murid-murid ke pelosok Majapahit. Di utara mereka membangun tempat pengobatan di wilayah Lasem, sedangkan di timur mereka membantu korban banjir di wilayah Lamajang. Bahkan murid-murid wanitanya mulai dipercaya mendampingi para tabib istana. Di balik itu semua, Sora tetap memantau dengan penuh ketekunan. Ia menulis catatan harian berisi perubahan sosial, kondisi jiwa masyarakat, dan ramuan-ramuan baru yang ia temukan dari perpaduan tumbuhan pegunungan dan air sumur tua yang diberi doa khusus setiap malam Selasa Kliwon. Namun badai kembali datang dari dalam istana. Patih Halayuda, yang tak kunjung bisa menggeser pengaruh Sora, mulai menjalin aliansi diam-diam dengan beberapa bangsawan tua yang merasa kewibawaannya mulai terkikis. Mereka menciptakan wacana bahwa kekuatan perempuan dan penyembuh spiritual bisa membahayakan ketertiban negara.
Mereka menyebarkan kabar bahwa beberapa murid Sora terlibat dalam upacara rahasia di hutan saat malam gelap, di mana terdapat simbol-simbol yang dianggap bertentangan dengan ajaran resmi kerajaan. Meski tuduhan itu tidak terbukti, keresahan mulai tumbuh. Beberapa prajurit bahkan mulai membatasi aktivitas para murid wanita di wilayah kota. Padepokan Sora kembali diawasi diam-diam oleh para pengintai Halayuda. Mengetahui hal ini, Sora tidak marah. Ia justru mengumpulkan para muridnya dan berpesan, ilmu kita seperti embun, tidak pernah memaksa rumput untuk tumbuh. Tapi embun tetap turun setiap pagi. Dengan kelembutan dan keteguhan itulah ia meminta agar murid-muridnya tetap berbuat baik, tak membalas fitnah dengan amarah, dan menjaga martabat mereka dengan sikap. Sementara itu, di pedalaman Jawa, nama Sora dan padepokannya justru menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan. Banyak perempuan dari desa-desa datang bukan hanya untuk belajar pengobatan, tapi juga untuk menemukan harga diri. Beberapa bahkan datang hanya untuk mendengar Sora berbicara tentang keseimbangan hidup dan cara menghadapi penderitaan dengan sabar. Dalam setiap ajarannya, Sora selalu menekankan pentingnya menyatukan tubuh, alam, dan kesadaran dalam satu nafas, urip iku urup, hidup adalah nyala. Dan nyala yang tak menyilaukan adalah cahaya yang paling tahan lama.